Mohon izin ini saya rekam, oke. Silahkan Pak Yus, ini mudah-mudahan ini bagian dari sesi diskusi yang bisa rutin. Mungkin pengennya sih jam dan waktunya tetap, tapi karena mungkin ada kesibukan dan kami semuanya juga bekerja, jadi bisa jadi jadwalnya nanti ya bisa bergeser jamnya maupun harinya, tapi nanti kita bisa share. Kalau ini nanti kita bikin grup kecil, boleh nanti ditulis nama sama nomor WA-nya di chat, silahkan ke Mas Fauzi, Pak Puspa, sama Pak Bundan Vicky. Siapa tahu nanti ada sesi berikutnya dan berkesempatan hadir, nanti bisa dibagikan di grup kecil tersebut. Oke, terima kasih Pak Yus, monggo silakan dimulai. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen. Saya bikin bahan. Nggak bisa share screen. Berarti sampai yang share screen Pak Moderator. Halo Om. Pak Taufik. Ya, silakan. Monggo, sudah bisa. Sudah bisa. Saya ya. Oke, bentar. Share. Kalau semua aja bisa nggak? Bentar, saya jadi bingung. Oh, desktop satu. Oke. Share. Ya. Saya alhamdulillah sempat bikin bahan presentasi. Ini adalah presentasi saya. Jadi apa yang saya harapkan dari saya itu lama pengen nulis buku tentang academic skill. Skillnya bukan writingnya sebenarnya, tapi skillnya bagaimana kita menata keseharian kita agar kita memproduksi sebuah tulisan ilmiah. Kira-kira kayak begitu yang saya inginkan. Nah, ini alhamdulillah ada pandemi, terus ada event Zoom yang menurut saya ada keuntungannya juga. Terus alhamdulillah ketemu Pak Taufik, orang yang baik hati kalau menurut saya, mau memoderatori kegiatan ini, dan mudah-mudahan nanti series ini berlanjut dan saya punya bahan yang konkret untuk melanjutkan buku, yang mudah-mudahan bukunya kepakai untuk banyak orang. Di sesi awal ini pertama saya nggak ingin banyak menyampaikan hal. Saya hanya ingin membahas tentang bagaimana kita mengumpulkan ide, gathering ideas, kira-kira kayak begitu. Gathering ideas itu jadi sebuah skill kalau menurut saya, terutama ketika saya belajar tentang mind map-nya Mbah Tony Buzan yang di nomor 2. Jadi selama kita bekerja, selama kita puluhan tahun belajar, kemudian kita masuk dunia kerja, di dunia riset terutama, kita mengumpulkan banyak informasi. Informasi itu ada yang diklasterkan dengan baik di otak kita, ada yang enggak. Ada yang kayak cloud system gitu, berantakan, kayak gambar di situ, dia ada di mana-mana. Nah, yang kedua nanti saya akan membahas bagaimana penemuannya Mbah Buzan tentang mind map, dan kemudian bagaimana beliau memberi contoh ada mind map yang radikal, yang sangat ekstravaganza atau apa gitulah. Kemudian di dunia komputer setelah itu muncul banyak software yang berbasis konsep yang disampaikan si Mbah. Nah, terakhir, kalau mudah-mudahan ada waktu, kita akan sedikit bereksperimen dengan software mind map sampai nanti mungkin
waktu saya habis di 10 menit atau paling banyak 15 menit ke depan. Ya, saya sudah cerita bahwa selama kita bekerja, selama kita belajar selama puluhan tahun, kita punya banyak ide, dan ide itu banyak yang tidak tertata dengan baik. Kayak di gambar itu, saya mengambil itu dari Ekia School di India. Ya, saya browsing di internet aja sebenarnya. Ini adalah school yang baik untuk art. Dan saya ngambil salah satu gambarnya yang menurut saya merepresentasikan apa yang situasi yang ada di kepala kita yang tidak tercluster itu. Nah, yang kedua, ada metode yang bagus yang saya pelajari sejak saya S2 di Australia, yaitu The Mind Map Book. Pak Tony Buzan itu adalah champion pemenang kejuaraan berbagai olimpiade otak, termasuk memorizing apa. Jadi boleh dibilang beliau jenius gitu, tapi jeniusnya itu dalam bidang informasi, jadi bukan jenius dalam bidang kita, misal seperti Prof Habibie bikin pesawat gitu, tidak. Nah, menurut beliau permasalahan jagoan atau tidak itu salah satunya adalah masalah teknik, bagaimana kita mengelola otak kita. Pada tahun itu buku ini termasuk menurut saya fenomenal karena setelah itu dampaknya luas. Mungkin suatu saat nanti Pak Buzan dapat hadiah Nobel, siapa tahu. Nobel itu biasanya untuk orang-orang yang punya dampak besar. Kalau zaman sekarang sebenarnya sudah kalah dengan teknologi MRI atau scanning aktivitas otak. Sekarang disiplin ilmu untuk mengetahui bagaimana otak bekerja itu sangat intensif. Jadi nggak hanya dugaan-dugaan, tapi sangat intensif karena dengan MRI otak itu bisa ketahuan pada bahkan yang baca itu ketika minum probik misalnya dengan pandemi lainnya, ada yang memprobiotik sebagai obat tadi. Ketika mengkonsumsi probik dan pencernaan kita itu kaya dengan mikroorganisme yang seimbang baik, maka otak itu juga jadi aktif. Sulit dibaca oleh para ilmuwan karena ilmuwan itu biasanya membaca kalau A ya B gitu. Tapi ini agak fuzzy. Cuman memang ilmu neurologi sekarang atau orang-orang yang bekerja untuk mengelola mempelajari sudah punya toolsnya, jadi agak putih juga akhirnya ilmu ini. Mind Map Book adalah bagian pertama dari 5 mindset book. Yang kedua itu use your head, master your memory, kemudian yang terakhir speed reading. Biasanya kalau ngajar mahasiswa di sinyalnya kayaknya putus-putus nih. Oke, mulai. Ya, ya. Bagaimana otak kita belajar, kita
Yes, mohon maaf nih kayak putus-putus Ini sinyalnya. Nggak tahu teman-teman yang lain. Intinya adalah bentar. Sudah connect lagi ya? Oke, alhamdulillah. Halo? Lebih bagus. Ya. Ya, rata modal. Ya, ya saya masih ada beberapa menit. Ya, ini adalah mind map itu sederhana. Ketika kita punya satu ide atau sebuah permasalahan atau apapun sebenarnya, kita tulis intinya di tengah. Di sini adalah mind map tentang creativity tips. Kemudian dia punya cabang besar hijau, cabang besar lagi merah, oranye, biru, dan oranye lagi. Di bukunya Mind My Book itu disarankan agar kita pakai tangan dan kertas dan kita membuat gambar-gambar karena itu lebih merangsang otak kita untuk lebih aktif lagi. Nah, ini keterbatasan yang tidak bisa dijangkau oleh software sebenarnya. Tapi saya nggak sulit mengajarkan pakai blackboard terus ini apa. Jadi biarlah seperti itu. Ini adalah contoh mind map yang boleh dibilang sangat kaya. Kadang-kadang yang seperti ini yang buat bukan seorang profesional, tapi kadang-kadang anak SD. Jadi di buku Mind Map Book itu diberi contoh bahwa anak SD pun sebenarnya dia bisa membuat mind map yang sangat-sangat kaya. Dan itu apa ya, mengagumkan orang yang ngelihat gitu. Jadi di buku itu dibahas seperti itu. Nah, kenapa Pak Biuzen, Mbah Biuzen ini kemudian menggunakan bentuk-bentuk kayak begini karena menurut beliau ini adalah bentuk yang ada di alam dan otak kita itu terbiasa dengan hal itu. Kita ngelihat pohon tiap hari, pohon itu ada batang utama kalau kita lihat dari bawah, kemudian ada cabang-cabang yang besar, cabang yang kecil, kemudian ada cabang-cabang yang sangat kecil gitu. Kita ngelihat tangan kita kayak gitu juga. Kita ngelihat pohon kaktus, kita ngelihat virus corona apa segala macam itu sebenarnya bentuk-bentuk yang friendly. Nah, begitulah otak kita, menurut beliau otak kita bekerja untuk mengklasterkan informasi yang kita terima. Nah, setelah mind map itu begitu diterima oleh banyak orang, kemudian muncul banyak sekali software mind map. Yang saya list di sini saya ambil dari Wikipedia, dan saya batasi pada license yang open, bukan hanya gratis, bukan hanya free, tapi source code-nya juga open. Jadi di sana ada banyak dan hanya open, dia juga cross platform. Artinya kalau saya menggunakannya di Linux, saya juga bisa menggunakan itu di Windows dan di tempat-tempat lain, terutama karena bahasa pemrograman notes di sebelah kanan itu bahasa pemrogramannya diterima oleh berbagai platform, jadi dia bisa digunakan. Terus kalau yang akan saya bahas itu saya akan menggunakan freeplane.org. Ini adalah salah satu contoh yang
dibuat menggunakan FreePlane. Ada gambar-gambar, ikon-ikon yang bisa kita insert, tentu bukan buatan kita sendiri. Jadi otak kita agak-agak dipaksa untuk bekerja sesuai ikon, bukan mind map yang menyesuaikan otak kita bekerja. Itu adalah kelemahannya. Cuman kelebihannya ketika kita harus mengklaster ulang cabang-cabang community misalnya, atau cabang-cabang user gitu, kita klasterkan ulang, itu akan sangat mudah kalau menggunakan komputer. Itu kelebihannya. Kemudian yang kedua, kalau mau presentasi, kita tahu di bagian community, di story itu ada bulatan kecil. Nah, kalau di komputer, bulatan kecil bisa kita klik, kemudian dia akan keluar cabang yang banyak. Saya kira ini belum akan saya sampaikan sekarang, mungkin akan saya sampaikan belakangan. Saya mau keluar ke sini aja. Mudah-mudahan FreePlane-nya sudah berhasil saya install. Iya. Ini adalah aplikasi FreePlane. Saya ingin menunjukkan aplikasi ini dalam 2 menit ke depan. Kita exercise. Agak lama. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Loadingnya agak lama. Biasa Java. Agak-agak. Nah, ini adalah default yang ada. Kalau kita install FreePlane, bisa di-download dari freeplane.org. Nah, ini adalah default yang ada. Terus kita bisa bikin, kalau mau bikin, kita bikin new map. Saya suka pakai Fusion Map karena mirip-mirip. Nah, dari sini kita mulai bekerja. Biasanya saya nggak mau dipandu dengan yang begini-begini. Saya hapus. Ini juga saya umpetin, bisa dihapus juga. Saya misal nulis tentang land subsidence gitu. Pak Yus, kayaknya screen-nya yang masih kesimpulan next step ini. Oh, oke. Ya deh. Kalau gitu kita berhenti di sini aja. Saya stop. Kita balik ke moderator. Terima kasih. Diskusi saya kira. Teman-teman silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau mungkin sambil menyiapkan apa bisa di share screen lagi Pak Yus ke yang tadi. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Atau langsung saja. Zoom saya malah nggak ada. Zoom saya masih ada ya, masih ada. Ya, saya share screen lagi. Ini kita punya waktu 5 menitan lagi Pak Yus ya. Iya. Nanti insya Allah ini direkam, nanti akan coba kita taruh di web atau di mana kita nanti supaya teman-teman bisa refresh lagi kalau pengen lihat, atau ya kalau ada yang lain yang pengen lihat bisa kalau ada pertanyaan berikutnya, mudah-mudahan di sesi berikutnya kita bisa bahas lebih lanjut.
Ya. Saya share lagi. Oh, tadi karena saya share screen-nya bukan full desktop sih ya. Ya, kalau kita pergi ke halaman terakhir, ya ada teman menulis saya, co-author, yang kemudian setelah beberapa waktu dia give up, Pak kayaknya saya ganti topik aja gitu. Ini adalah sesuatu yang umum buat kita, karena kadang-kadang ketika kita bergaul dengan sebuah tema itu kemudian kita merasa capek karena progresnya nggak bagus. Nah, kalau kita punya mind map, kita bisa bikin mind map atas ide-ide yang baru itu yang pengen kita jadikan artikel ilmiah. Kemudian di antara mind map ini kita perbandingkan sehingga kita bisa tahu, oh ya ternyata memang saya harus ganti topik atau saya harus tetap pada topik yang awal, hanya saya strategi belajarnya atau strategi mengerjakan artikelnya harus diubah gitu. Kira-kira kayak gitu. Salah satu hal yang bisa kita gunakan kalau kita punya banyak mind map. Saya kira seperti itu, Pak. Kalau untuk buku atau apa itu ada yang bisa di-share atau ada memang harus membeli atau gimana, Pak Yus, yang Ya, terkait dengan itu? kalau bukunya Tony Buzan itu saya beli, saya nggak tahu apakah paling tidak kalau kita buka periplus.com itu ada periplus.com yang Indonesia ya. Periplus Indonesia itu ada mindset itu atau study skills itu harganya 300-500-an. Kira-kira kayak gitu, tapi ya buku itu ya menurut saya penting lah. Tapi kalau buku academic writing itu saya nggak, yang pengen saya tulis itu setahu saya nggak nemu gitu. Kenapa? Karena biasanya academic writing itu, buku academic writing itu pakemnya pasti bagaimana menulis introduction, apa yang harus ada di discussion dan seterusnya gitu. Tapi sementara yang saya ingini adalah bagaimana kita beradaptasi dengan keseharian kita, dengan tugas sehari-hari, bergaul dengan otak kita, bagaimana kapan kita belajar, kapan kita mengklasterkan ide, kapan kita menulis, dan kapan kita terpaksa harus melakukan tugas sehari-hari yang kalau tugas sehari-hari itu kalau kerjakan setelah setahun ya hasilnya laporan tahunan. Laporan tahunan kalau PPT zaman kita ya itu ya masuk ke lemari Bappenas sana. Habis itu kita nggak tahu ceritanya. Ada yang jadi pesawat, ada yang jadi kereta api, ada yang jadi hal yang konkret, tapi banyak juga yang nggak jadi apa-apa. Saya kira itu, Pak Taufik. Saya mungkin bisa dicoba di Google Books misalnya, mungkin ada hal-hal seperti itu, tapi saya nggak tahu persisnya. Oke, terima kasih banyak. Ini nanti kalau teman kita insya Allah nanti akan membentuk grup. Kalau Bu Diah boleh ini kalau misalnya berkenan sharing unit kerja unit kerjanya, terus WA-nya di chat gitu, supaya nanti kita ada sesi diskusi berikutnya. Kalau ada pertanyaan nanti materi bisa kita share di grup misalnya semacam itu, atau mungkin kita memanfaatkan media yang lain supaya pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi orang lain juga, atau teman-teman dengan review mudah-mudahan bisa memperoleh manfaat dari pertemuan hari ini.
Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian supaya nggak bosen. Jadi ini sesi diskusinya kita nggak menuntut pesertanya harus banyak harus sedikit. Kita sharing saja. Nanti kalau ada teman-teman yang pengen curhat atau apa, boleh juga ketika problem menulisnya seperti apa. Ini media kita untuk berbagi dan sharing tentang kaitannya dengan menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik dan teman-teman.